Di umur berapa kamu tahu kalau misalkan ketemu siluman rubah bisa menyebabkan kematian mendadak? Aku baru-baru ini setelah menyelesaikan 3 buku dari Pusongling. Jadi Pusongling itu pandai sekali merangkai kata-katanya dan membuat kita berpikir ini tuh maksudnya seperti apa ya. Terus hal menarik lain yang aku perhatikan adalah siluman rubah paling banyak diceritakan dalam buku ini. Ternyata soal ini berkaitan karena mereka dianggap sebagai makhluk magis yang memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan supernatural. Tentu saja kalau misalkan ada orang yang ketemu siluman rubah bisa meninggal mendadak. Dari 3 buku ini aku paling suka cerita yang ada di dalam buku Makhluk Penunggu Telinga. Kenapa aku paling suka cerita yang ada di Makhluk Penunggu Telinga? Sini aku bisikin alasannya. Alasan pertama karena cerita pendek yang ada di Makhluk Penunggu Telinga jauh lebih banyak dibandingkan 2 buku lainnya. Alasan kedua, menurut aku ceritanya jauh lebih beragam. Jadi ceritanya tidak hanya seputar siluman rubah, mitos-mitos, cerita rakyat, tapi juga terkait dengan karma. Seperti yang kita tahu, apa yang kita tanam itu apa yang akan kita tuai. Hal ini tidak berlaku oleh seorang biksu di dalam hukuman bagi biksu. Karena dia menyalahgunakan wewenangnya untuk mengumpulkan uang umat dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Terus, ada juga cerita yang membuat bulu kuduku merinding di dalam cerita mayat hidup. Gimana enggak? Coba bayangin kamu berada di sebuah ruangan dengan seorang mayat dan tiba-tiba mayatnya ngomong, Caca, terus ngejar-ngejar kamu. Apa nggak ketakutan itu? Tapi poin penting dari makhluk penunggu telinga ini adalah ada bagian zoofilia, di mana salah satu tokoh utama dalam cerita bercinta dengan anjing. Nah, ini kan baru sebagian besar dari 491 cerita pendek yang ditulis oleh Fu Songling. Kira-kira dia akan menerbitkan sisa lainnya nggak ya? Aku sih berharapnya begitu. Kalau kamu gimana?